العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala malaikatan siyahina fil ardi fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw. Diceritakan daripada Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat atau menugaskan malaikat yang dimana malaikat ini kerjanya keliling terus. Jadi seluruh bumi dikelilingi oleh malaikat tadi. Dan di saat malaikat tadi itu menemui suatu kaum atau menjumpai suatu jamaah, suatu golongan yang dimana golongan tadi sedang berzikir kepada Allah atau sedang majlis taklim membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tanadaw, mereka saling manggil. Jadi saling memanggil, ayo sini yuk, sini yuk. Sehingga mereka semuanya kumpul. Makanya kalau ada majelis taklim, majelis zikir ini, malaikat itu kumpul bersab-sab sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan kita enggak bisa melihat. Kenapa? Karena alamnya beda. Itu alamnya gaib. Nah, kalau sampai ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa kita pingsan, Pak. Makanya enggak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa meyakini seperti itu hanya keimanan. Tapi kalau akal enggak masuk akal. Kenapa? Akal kekecilan. Iman masuk iman. Jadi malaikat bersab-sab sampai ke arsy Allah. Karena kalau menemui satu golongan yang sedang berzikir kepada Allah, membuat majlis taklim, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka satu sama lain saling mengabarkan, satu sama lain saling memanggil. Sehingga apa? Sehingga yang ada di mana-mana maka berkumpul jadi satu untuk duduk di satu majlis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka semua berkumpul, setelah selesai, fa idza sa'adu ila as-sama'i fa yaqulu Allah taala. Maka di saat malaikat tadi itu naik ke atas langit bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, ala ay syai'in taraktum ibadi yasna'una wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya,
Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ini lebih tahu tentang apa yang dilakukan oleh hambanya. Cuman Allah bertanya kepada malaikat, hambaku tadi sedang apa yang kamu tinggalkan? Jadi satu pergantian malaikat, pagi sama sore, malaikat maka yang naik ke atas langit, yang meninggalkan hamba-hamba Allah, ditanya oleh Allah, sedang apa tadi hambaku kamu tinggalkan? Qalu taraknahum yahmadunaka yusabbihunaka wa yadhkurunaka. Ya Allah, mereka saya tinggalkan tadi dalam keadaan memujimu ya Allah, dalam keadaan bertasbih kepadamu ya Allah, dan mereka juga dalam keadaan berzikir kepadamu. Makanya Pak, perintah dalam Al-Quran itu zikir pagi dan petang. Wasabbihu bukratan wa asila. Jadi pagi petang, kenapa? Karena pagi dan petang ini waktunya pergantian daripada malaikat. Nah, sehingga bagaimana saat malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilaporkan oleh malaikat bahwasanya kita sedang berzikir, kita sedang bertasbih, kita sedang bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya laporannya seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai ya nanti kita dilaporkan oleh malaikat, termasuk kita lagi tidur misalnya kan, atau bahkan lagi mancing, lagi nongkrong di pos ronda, repot juga urusannya Pak. Nah sampai Allah nanya, sedang apa hamba kau tinggalkan? Oh tadi itu ada yang zikir, ada di masjid, cuma di sebelahnya ada juga di pos ronda misalnya kan, ada lagi batin kartu dan sebagainya. Itu kan repot urusannya nanti. Nah makanya habis subuh kita berzikir, habis asar kita berzikir. Zikir apa? Terserah mau zikir apa. Kalau yang memang sudah ada ijazah zikir daripada ulama tarekat, ya mursyidnya, silakan jalankan. Bahkan bisa juga zikirnya pagi petang, baca tasbih misalnya 100 kali, sholawat 100 kali, istighfar 100 kali. Habis subuh dilakukan, habis asar juga dilakukan. Kemudian apa itu ditambah dengan zikir-zikir yang lain, baca Quran dan sebagainya. Agar supaya apa? Agar supaya di saat Allah Subhanahu wa taala nanya kepada malaikat, sedang apa hamba kau tinggalkan? Oh, sedang berzikir kepadamu ya Allah, sedang baca Quran, sedang bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya. Fayaqulu fa isya'in yatlubuna. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bertanya, lalu apa sebenarnya yang mereka cari itu? Yang mereka harapkan? Fayaquluna al-jannah. Malaikat menjawab, ya Allah, mereka itu mengharapkan surga. Mereka itu berusaha bagaimana suatu saat ini masuk ke dalam surga. Fa yaqulullahu azza wa jalla hal ra'awha. Allah bertanya lagi kepada malaikat, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Ya malaikat, fa yaquluna la. Kata malaikat, belum ya Allah, belum pernah mereka melihat surga. Fa yaqulu, Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, fa kaifa law ra'awha. Kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, lalu bagaimana kok seandainya mereka itu sudah pernah melihat surga? Kan mereka mengharapkan surga, kata Allah kepada malaikat. Tapi mereka kan masih belum pernah melihat surga. Lalu bagaimana kok seandainya mereka itu sudah pernah melihat daripada surga? Fa yaquluna, malaikat menjawab, la ra'awha lakan wasyadda la talaban wasyadda la yahrisan. Dan kalau seandainya mereka itu sudah melihat surga ya Allah, pasti mereka lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mencari untuk mendapatkan surga dan menjaga daripada amalan-amalan agar supaya mendapatkan surga. Ini jawaban malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah minta laporan tentang masalah sedang apa hambaku ditinggalkan tadi.
Yaitu dilaporkan oleh malaikat. Lah makanya Pak, mudah-mudahan kita dengan harapan besar saat kita dilaporkan oleh malaikat kita kondisinya seperti itu Pak. Ya, kita lagi berzikir, lagi baca Quran, ya, lagi bersolawat dan sebagainya, kan? Sehingga kata Allah, apa sih yang mereka harapkan? Surga ya Allah. Mereka udah pernah lihat belum pernah lihat surga, cuma dia ngarepin surga. Nah makanya malaikat kalau seandainya mereka itu sudah pernah melihat surga, maka pasti mereka akan lebih dahsyat lagi, akan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam mencari jalan untuk menuju surga. Ya kan? Memang pada dasarnya Pak. Jadi surga ini sekarang kan baru cerita. Yang bisa percaya iman. Karena yang namanya surga itu gak bisa terbayangkan. Kalau bisa dibayangkan masih belum surga. Itu kalau bisa dibayangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Yang satu rahmat ini diberikan di dunia sekarang ini. Jadi satu rahmat ini meliputi semua manusia, semua tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup. Bahkan sampai akhirnya binatang buas tidak memakan daripada anaknya sendiri, itu dikarenakan satu rahmat. Coba bayangkan Pak, satu rahmat saja udah begini rasanya deh. Ini satu rahmat ini, padahal dibagi-bagi itu berapa miliar orang itu. Makhluk binatang berapa miliar lagi itu. Tapi kita udah merasa nikmat banget tuh dengan satu rahmat. Apalagi kalau besok di akhirat itu 99 rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau akal kita itu enggak bisa membayangkan. Karena kalau udah di surga ya, yang sekarang tua besok jadi muda. Coba bayangkan. Jadi rambut enggak usah disemir lagi, Pak. Gigi enggak usah pakai gigi palsu dah. Tenang aja, walaupun sekarang giginya udah pada rontok misalnya kan. Terus rambutnya udah pada putih, tenang aja, kagak usah disemir. Tunggu sabar dulu. Besok kalau di surga umurnya kembali 33. 33 tahun umurnya Nabi Isa, itu kuat-kuatnya orang itu, Pak. Ya, perkasa pokoknya. Itu kalau di surga tuh. Apapun yang diinginkan itu Allah berikan. Jadi kagak usah ngomong, terbesit dalam hati saja udah Allah kirim tuh. Makanya bedanya surga sama dunia. Kalau dunia ini misalnya kita makan buah-buahan, semakin dimakan semakin gak enak. Itu di dunia, Pak. Suatu contoh, orang suka pisang, seneng pisang. Mungkin makan satu masih enak, dua masih enak, 3, 4, 5 Pak, muntah bisa-bisa itu. Udah kagak ketelan tuh. Coba deh kalau gak percaya. Nah itu kalau di dunia. Jadi makanan semakin dimakan semakin gak enak. Nah tapi di surga kelak makanan itu semakin dimakan semakin enak. Makanya ada satu kisah, ada satu orang di surga itu diceritakan makan pisang, ditepok oleh malaikat. Kamu gak bosan lah kalau bahasa kita. Masih banyak buah yang lain. Saya baru satu itu. Coba lihat di belakang tuh. Gak taunya itu kulitnya udah tumpuk seperti gunung, Pak. Itu baru rasanya satu. Kenapa? Karena semakin enak semakin dimakan. Itulah kehidupan surga. Lah makanya kalau kita ingin kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di surga. Lah makanya di saat kita melihat di dunia ini ya suatu kemewahan, orang pamer dengan kemewahannya. Kan kadang-kadang Pak kalau kita lihat di HP Pak, Masya Allah kan kadang-kadang orang apa itu istilahnya kalung emasnya gede, kadang-kadang emas ditabur-taburin, duit dibuang-buang, kadang-kadang kan rumahnya serba emas. Nah makanya kalau kita lihat keindahan dunia seperti itu, orang-orang pamer seperti itu, maka kita disarankan agar supaya baca la aisyata innal aisyata aisyatul akhirah.
Tidak ada kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ditanamkan dalam hati kita. Seandainya kita lihat gedung mewah kemana-mana, kita cuma melongok doang kan, pengen masuk agak berani kan, mungkin membayangkan bagaimana di dalamnya kan. Nah, maka kita tanamkan sesungguhnya kehidupan itu kehidupan akhirat, ya kan? Kehidupan akhirat itu kehidupan yang selama-lamanya, yang nggak mati-mati, nggak sakit-sakit. Tapi kalau yang namanya di dunia, seenak-enaknya manusia itu masih ada nggak enaknya. Seseneng-senengnya manusia pasti masih ada nggak senengnya. Itu kehidupan dunia. Apalagi umur sudah di atas 70 tahun Pak, itu pokoknya sebagai gak enak katanya. Mau tidur gak enak, mau makan gak enak, macam-macam gak enak. Tapi sabar saja, perbanyak zikir kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah. Suatu saat kalau sudah masuk surga, maka di sana akan menikmati segala kenikmatan yang selama-lamanya. Ya. Mau pingin apa aja keturutan lah, itu di surga tuh. Ya. Istri kita mungkin sekarang sudah pada kendor kulitnya kan. Besok kalau jadi wanita soleha masuk surga kenceng lagi Pak. Jadi perawan lagi. Coba bayangkan. Jadi hebatnya wanita surga itu habis tidur sama suaminya perawan lagi. Besok tidur lagi perawan lagi. Itulah hebatnya wanita surga. Kalau di dunia perawan kan cuma sekali Pak. Kalau di surga itu setiap habis dikawin oleh suaminya maka kembali perawan lagi dan cantik, ya kan? Semakin hari semakin cantik. Maka di surga itu ada satu pasar di mana setiap Jumat itu suaminya pergi ke pasar. Pulang dari pasar kata istrinya, "Loh, abang kok makin ganteng bang? Wah, kamu juga semakin cantik." Artinya Pak, di surga itu semakin hari semakin ganteng, semakin hari semakin cantik. Itulah kehidupan di surga. Makanya kalau kita ingin menikmati kehidupan yang sebenarnya adalah di surga. Makanya malaikat tadi laporan, apa mereka belum sudah pernah lihat? Belum ya Allah. Tapi mereka itu sangat mengharapkan surga. Kalau sampai mereka itu sudah tahu daripada surga, pasti lebih bersungguh-sungguh. Ya kan? Ini bicara masalah iman ini Pak. Karena kalau di dalam hati kita itu gak ada iman, maka gak akan tergerak hati kita. Kenapa? Karena surga gaib. Dan iman alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu surga gaib, neraka gaib. Bahkan dalam diri kita itu suara gaib Pak. Pendengaran juga gaib. Roh kita juga gaib. Jadi makanya percaya kepada yang gaib. Jadi hal yang semacam itu hanya bisa diterima oleh iman kita, ya kan? Makanya kita berharap jangan sampai masuk surga sendirian, tapi anak kita, istri kita, keluarga kita itu bagaimana sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah Allah kan, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah surga kalian dan istri-istri kalian. Jadi azwaj, istri-istri kalian. Jadi bagaimana semua istri itu diajak masuk surga? Ya kalau cuma istrinya satu ya satu diajak masuk surga. Kalau istrinya dua ya dua diajak masuk surga. Istrinya tiga ya tiga diajak masuk surga. Lah kalau istrinya empat ya empat diajak masuk surga. Anaknya berapa dulu? Kalau istrinya 4, anaknya 40, anak 40 ajak masuk surga semuanya. Nah, lalu bagaimana cara mengajak masuk surga? Dari dunia ini kita ajak kepada amalan agama, kita ajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngajak istri kita zikir, anak kita zikir, berarti kita ngajak ke surga. Ngajak anak kita ke masjid, kita ngajak ke surga. Pendek kata, kita mengajak keluarga kita kepada amalan-amalan agama, pada dasarnya kita mengajak kepada surga. Cuman permasalahannya kan kadang-kadang ngajak anak ke surga berat banget Pak. Kalau ngajak ke mall mah gampang, ya.
Di sana yuk sama-sama kita berangkat ke mall makan di sana dah. Walaupun pecel doang istilahnya kan. Yang penting bareng-bareng kita pergi ke mall. Bisa Pak. Tapi giliran ke masjid, berat banget tuh. Kayaknya kekunci di mulut. Nah sehingga banyak akhirnya orang tuanya ahli masjid tapi anaknya gak ke masjid. Kenapa? Berat rasanya mau membuka mulut ini untuk mengajak anak menuju masjid, untuk mengajak anak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita Pak ya untuk mengajak anak kita, keluarga kita semuanya menuju surga dengan cara mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Harapannya kita di dunia bareng-bareng, di akhirat pun juga bareng-bareng. Karena di dunia ini sifatnya sementara saja bareng-bareng, apalagi di dalam surga yang sifatnya selama-lamanya bareng-bareng. Bahagia yang sebenarnya bahagia di dalam surga. Kan? Kalau dunia sifatnya sementara lah Pak. Gimana? 60 sampai 70 tahun. Itu dunia tuh. Ya. Seseneng-senengnya orang berapa tahun sih seneng dia? Kalau sampai umur 80 tahun udah berat Pak. Kan? Itu kemarin ada teman cerita itu kan. Ibunya itu umurnya udah 96 tahun. Cuman udah lama ngarepin mati dulu dia. Kan? Jadi doanya pengen mati dulu gitu. Kenapa? Udah kagak enak kata hidup. Coba bayangkan, serba kagak enak. Karena umur udah 96 tahun. Maka setiap ada orang meninggal, iri dia. Duh kenapa kok bukan saya yang meninggal? Pokoknya meninggal dulu. Sampai 96 tahun umurnya. Kenapa? Karena sudah merasa nggak enak gitu kan. Ini nggak enak, itu nggak enak. Penyakit macam-macam. Itu. Nah, disinilah kalau kita mengharapkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di dalam surga kelak. Ya. Fayaqulu Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada malaikat, "Fa min ayyi syai'in yata'awwadzun?" Lalu hamba-hambaku itu minta perlindungan dari apa kira-kira? Fayaquluna yata'awwadzuna minan nar. Ya Allah, mereka itu minta perlindungan agar supaya dijauhkan daripada api neraka. Fayaqulullahu ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Hal ra'auha?" Kata Allah, "Wahai malaikat, apakah hambaku itu sudah pernah melihat neraka?" Fayaquluna la. Malaikat jawab enggak, belum pernah ya Allah. Fayaqulu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, "Kaifa law ra'auha?" Lalu bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Fayaquluna, malaikat menjawab, "Law ra'auha lakanu ashadda min harban wa ashadda minha khaufan." Maka mereka pasti lebih dahsyat lagi takutnya kepada yang namanya neraka. Nah, orang takut kepada neraka berarti dia menjauhi amalan yang mendekatkan ke neraka. Itu. Jadi kalau orang takut ke neraka, maka dia akan menjauhi amalan-amalan yang kira-kira mendekatkan ke neraka. Karena amalan ini ada yang mendekatkan ke surga, ada yang mendekatkan ke neraka. Kalau baca Quran, zikir, salat berjamaah, majelis taklim, ini amalan mendekatkan ke surga. Sedangkan kalau yang lain-lain itu mendekatkan ke neraka. Cuman permasalahannya yang mendekatkan ke neraka itu yaitu dihiasi dengan keindahan-keindahan, dengan nafsu yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga banyak orang tertarik. Tapi kalau amalan yang ini menuju surga dihiasi dengan berbagai macam rintangan, sehingga nafsu ini gak tertarik. Makanya orang Pak kalau ingin masuk surga tekan nafsu, itu aja udah. Jadi kuncinya kalau ingin masuk surga tekan nafsu, udah cukup itu. Jadi tekan nafsu masuk surga nanti. Kenapa? Karena kalau orang sudah menekan daripada nafsunya, maka dia akan mudah melaksanakan perintah Allah, akan mudah melaksanakan sunnah daripada Rasulullah. Karena kenapa?
Karena inna nafsala ammaratun bisu, nafsu ini selalu mengajak manusia kepada yang namanya keburukan. Makanya laporan mereka kepada Allah, kalau sampai mereka itu sudah pernah lihat daripada neraka ya Allah, maka mereka akan semakin takut kepada neraka, akan semakin menjauhi amalan-amalan yang menyebabkan daripada api neraka. Cuman kan kadang-kadang ada orang bilang gini Pak, yang namanya orang Islam ada iman pasti suatu saat masuk surga. Emang Pak. Cuman permasalahannya berapa lama dulu di neraka. Itu aja. Kalau emang alasannya seperti itu, coba ada yang masih merokok ya. Nanti kalau merokok, api rokok itu taruh di tangannya, kira-kira kuat 1 jam nggak kira-kira ya. Jadi sentuh kali tangannya kira-kira kuat 1 jam. Kalau seandainya kuat 1 jam Pak, api rokok disulutkan ke tangan, dia 1 jam dia kuat. Api neraka itu 69 kali panasnya dibanding dengan api dunia. Nah, sehingga paling rendahnya neraka ini di dalam kitab Daqiqul Akbar, paling rendahnya api neraka ini panasnya. Jadi kok seandainya diinjak oleh kaki, maka otaknya mendidih. Ini paling rendahnya api neraka. Ini udah yang paling adem nih. Jadi diinjek oleh kaki, otak mendidih Pak. Emang kita nggak masuk akal kita nggak bisa menjangkau bagaimana kedahsyatan daripada api neraka. Dan bahkan kadang-kadang kita nggak punya perasaan takut bagaimana api neraka itu. Padahal api neraka itu termasuk suatu istilahnya tempat yang sangat hina dan sengsara, penuh dengan penderitaan. Mau makan dikasih buah zakum. Jadi satu buah yang berduri, sekali dimakan nyangkut di tenggorokan. Coba dah kalau memang istilahnya nggak mau taat kepada Allah, latihan dah. Kalau lagi ada kedondong, musim kedondong ada kan? Kedondong itu makan dulu, kemudian kan tinggal bijinya itu kan. Bijinya coba telan, kuat gak kira-kira? Anggap aja latihan dalam buah zakum lah ya. Kalau dia mau minum, dikasihnya nanah dan darah yang keluar daripada kemaluan para pelacur. Itu minuman ahli neraka. Nah makanya kenapa para nabi dan rasul itu sangat merisaukan kepada umatnya, jangan sampai umat masuk neraka. Nabi sudah tahu bagaimana gambaran neraka, maka Nabi itu gak tidurnya pun gak pulas memikirkan ummati. Nabi jauhlah, tiap hari keliling-keliling mendatangi umat, walaupun dicaci, dimaki, bahkan diusir dari kampungnya. Kenapa? Karena agar manusia terselamat daripada api neraka. Bahkan penderitaan Nabi sangat luar biasa. Mereka gak dapat bayaran Pak, para nabi, tapi mereka berjuang mati-matian untuk menyelamatkan umat, saking sayangnya kepada umat. Ya contoh gini dah ya, ada orang tua sayang pada anaknya, tapi anaknya bandel gitu lah. Sayang pada anak tapi anaknya bandel. Karena sayang kepada anaknya ya, bahkan kalau seandainya mau digebukin orang, anaknya tadi, orang tuanya rela untuk jadi ganti. Udah dah, saya jadi gebukin dengan anak saya, padahal anaknya bandel ya. Bahkan kok sampai akhirnya anaknya celaka, lebih baik orang tuanya celaka Pak. Saking sayangnya orang tua kepada anak. Apalagi ibu-ibu, kalau lagi melahirkan Pak, misalnya kata dokter, ini harus ada yang meninggal salah satu. Kalau enggak maknya ya ibu, anaknya, kira-kira pilih yang mana? Apa kata ibunya? Ya udah deh Pak, biarkan saya meninggal, anak saya berhidup. Berarti saking sayangnya orang tua kepada anak.
Itulah sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga walaupun diusir, dicaci maki dan lain sebagainya, maka Rasul tetap bersabar untuk menyampaikan dakwanya. Kenapa? Agar supaya manusia ini selamat daripada api neraka. Karena di akhirat cuma dua tempat, yang satu surga, satu neraka. Lah untuk mendapatkan surga atau neraka, ini waktu kita di dunia ini, Pak. Makanya kita duduk majelis taklim seperti ini merupakan taman daripada taman surga. Majelis taklim. Makanya orang kalau di majelis taklim tenang lah insyaallah. Walaupun di rumah habis ribut sama bini misalnya kan, udah duduk majelis taklim lah. Apalagi sambil nyandar tidur nanti, Pak. Kenapa? Tenang hidupnya. Artinya tenang. Terselami oleh nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah majelis taklim. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Inni asyhadukum ya malaikati inni qad ghafartu lakum." Saksikanlah wahai para malaikat bahwasanya saya telah mengampuni mereka. Jadi qad ghafartu, sungguh saya. Qad masuk fil madhi bermakna taukid, sungguh saya telah mengampuni mereka. Artinya apa? Artinya orang-orang yang duduk majelis zikir, duduk majelis taklim, semuanya itu mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merasa banyak dosa, Pak, udah banyak duduk majelis taklim. Kalau merasa dosa saya kan dikit, ya terserah gitu kan. Inna fi fulanan al-khati lam yuridkum wa inna ma ja'akum lihajatin. Kata malaikat, ya Allah, tapi di antara mereka itu ada satu orang yang salah duduk. Artinya apa? Sebenarnya mereka itu nggak ada niat duduk bersama mereka. Jadi dia datang itu karena ada hajat, ada keperluan, kan? Ya mungkin bisnis macam-macam. Cuman karena temannya yang dituju tadi lagi taklim, maka dia ikutan, Pak. Ikutan duduk majelis taklim. Dia nggak sengaja dia. Apa kata Allah? Faikuluhumul kaum la yaski jalisuhum. Mereka adalah kaum yang siapa saja duduk dengan mereka maka tidak akan rugi. Artinya apa? Walaupun misalnya ini kan ada orang kesasar lah ya, tiba-tiba ke masjid duduk majelis taklim, walaupun dia gak ada niat duduk majelis taklim, maka mereka pun termasuk akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu di zaman Nabi pernah saat Nabi taklim, ada pemuda datang berlumuran dengan dosa, merah itu muka Nabi. Tapi setelah ditutup dengan kifat majelis, muka Nabi kembali ceria. Maka saat sahabat bertanya, tadi pemuda datang dengan penuh dosa dan setelah majelis taklim ditutup dengan kifat majelis, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, "Umu maghfirun lakum," berilah kalian karena dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis taklim, Pak, ini adalah majelis pengampunan dosa. Ya, walaupun kita sudah tahu itu saja disampaikan, tapi duduk majelis taklim ini adalah pengampunan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sehingga semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.